Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Sugiarto, NIM 2520101. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian. Dan saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua pada mahasiswa TPIG kelas C UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid semester 4 tahun 2022. Langsung saja ke abstraknya. Bahasa kedua merupakan bahasa yang menjadi alternatif lain saat berkomunikasi dengan orang baru atau saat berada di tempat baru. Berbeda dengan bahasa pertama atau bahasa ibu yang lebih sering digunakan, bahasa kedua cenderung lebih jarang digunakan. Dan penggunaan bahasa kedua juga dipengaruhi oleh lingkungan dan tempat tinggal. Misalnya, ketika Anda berada di daerah pemukiman seperti di desa atau di sekitar rumah, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Sedangkan jika Anda berada di tempat formal seperti sekolah, kampus, atau kantor, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa nasional atau bahasa kedua. Di kelas TPIGC yang merupakan bagian dari program studi bahasa Inggris, lingkungan di dalam kelas juga akan menggunakan bahasa Inggris sebagai cara untuk menyampaikan materi, berdiskusi, dan berinteraksi di dalam kelas. Dengan latar belakang yang berbeda-beda dari setiap mahasiswa dan bahasa pertama yang berbeda-beda, mahasiswa kelas TPGC akan mengalami transisi dari bahasa pertama ke bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris, baik dalam mendengarkan, menulis, berbicara, dan lainnya. Dalam prakteknya, penggunaan bahasa Inggris dalam proses pengajaran di kampus masih belum terlalu dominan. Presentasi, diskusi, bahkan proses penyampaian materi masih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Persentase antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah 70 dan 30%. Namun, mahasiswa tetap ditekankan untuk bisa membiasakan menggunakan bahasa Inggris. Namun tidak menutup hal ini bertujuan agar nantinya memiliki rasa percaya diri yang kuat saat menggunakan bahasa Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh tersendiri terhadap bahasa pertama mahasiswa UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bahkan mahasiswa sendiri kemungkinan akan mengalami language shock. Gejala shock language dapat dilihat ketika berbicara menggunakan beberapa kata dari bahasa Inggris. Selain itu, aksen pada bahasa Inggris siswa juga menyesuaikan aksen bahasa pertamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa memang ada pengaruh tersendiri bagi mahasiswa tradis bahasa Inggris UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pada bahasa pertamanya ketika mengikuti proses pembelajaran bahasa Inggris di perkuliahan. Yang selanjutnya ke pendahuluan. Dwi bahasa atau bilingualism terdapat hampir di seluruh dunia, dalam semua kelas nasional dan semua kelompok umur, menurut Grosjean 1982 dalam Oler dan kawan-kawan 2002. Kebanyakan anak-anak di dunia belajar untuk bicara dan bahasa hanya sekitar seperempat saja dari anak-anak yang punya akses untuk berinteraksi dengan lingkungan wibahasa yang tidak menjadi wibahasa, menurut Person 2007. Pada mahasiswa UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sendiri yang ada pada umumnya bertempat tinggal di sekitar daerah Pekalongan ataupun masih di dalam Pulau Jawa, umumnya memiliki bahasa pertama L1, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bagi mahasiswa dengan prioritasi bahasa Inggris, bahan bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa kedua, yaitu L2 mereka. Penggunaan bahasa Inggris tidak terlalu sering menjadikan mahasiswa tidak memiliki perubahan yang signifikan pada bahasa pertamanya. Namun berbeda kondisinya saat mahasiswa sudah berada di semester 4, di mana mahasiswa tersebut secara langsung telah mempelajari berbagai macam mata kuliah mengenai bahasa Inggris selama 2 tahun.
Tentunya mahasiswa semester 4 memiliki kosakata, cara pengucapan, dan juga penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik daripada sebelumnya. Para ahli bahasa sudah lama meyakini adanya pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Transfer bahasa atau language transfer ini atau C.N. Salinger 2001 dikenal juga dengan istilah intervensi bahasa L1. Setiap orang cenderung mentransfer bentuk dan makna serta distribusi dari bentuk dan makna yang ada dalam bahasa pertama mereka dan budaya mereka ke dalam bahasa dan budaya asing. Menurut Lado 1957, hal ini dapat dilihat dengan melakukan penelitian dengan membandingkan bahasa asli atau native language atau L1 dengan bahasa yang dipelajari atau L2. Untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara kedua bahasa tersebut, salah satu asumsi dasar dalam pendekatan perbandingan bahasa ini adalah bahwa sumber kesalahan utama dalam kemampuan bahasa reseptif dan atau produktif seseorang adalah bahasa aslinya. Namun, kedua bahasa L2 juga dapat mempengaruhi bahasa pertama L1, seperti contoh dalam aksen atau suara, pemilihan kata, dan penyusunan kalimat pada bahasa kedua bisa dipengaruhi oleh bahasa pertama. Dalam kelas TPIKJ sendiri, mahasiswa saat melakukan presentasi ataupun diskusi menggunakan bahasa Inggris. Dalam pengucapan maupun aksen masih kurang sesuai dengan pengucapan kata bahasa Inggris yang sesungguhnya. Contoh lainnya yaitu pemilihan kalimat yang masih menggunakan istilah bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa sebagai bahasa pertama. Jadi pada bagian bab 1 di pendahuluan atau background latar belakang ini, saya berusaha menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa kedua sendiri di dalam proses pembelajaran pada mahasiswa semester 4 di kelas TPIKJ. Terkadang masih dalam pengaruh bahasa pertama itu, seperti saat mengucapkan kosakata bahasa Inggris ataupun saat presentasi atau berdiskusi itu masih terpengaruh terhadap bahasa pertama, entah itu di dalam bunyi atau suara dan aksen ataupun kosakata seperti itu. Yang selanjutnya ada formulasi masalah. Yang pertama, apakah bahasa pertama dan kedua saling mempengaruhi? Dan yang kedua, apa hasil yang ditimbulkan dari pengaruh bahasa pertama ke bahasa kedua maupun sebaliknya? Jadi yang pertama mempertanyakan apakah memang ada pengaruh antara bahasa yang sebelumnya, bahasa ibu, bahasa yang kita pelajari dari kecil, dan kemudian bahasa kedua yang baru kita pelajari saat perkuliahan ini, yaitu bahasa Inggris itu sendiri. Yang selanjutnya ada tujuannya untuk mengetahui apakah bahasa pertama dan kedua saling mempengaruhi. Yang kedua, untuk mengetahui apa hasil yang ditimbulkan dari pengaruh bahasa pertama dan kedua. Ya, jadi di tujuan ini juga menjawab yang pertanyaan formulasi masalah tadi, apa hasil yang ditimbulkan dari pengaruh bahasa pertama L1 ke bahasa kedua L2 maupun sebaliknya. Jadi apakah yang ditimbulkan ini apa gitu kan, ketika ada pengaruhnya itu, ketika kita sudah mengetahui ada pengaruhnya atau tidak, maka jika ada pengaruhnya apa yang ditimbulkan, seperti apakah aksen akan berubah atau pemilihan kosakata akan berubah atau seperti apa gitu. Yang selanjutnya tinjauan literatur. Yang pertama, penggunaan bahasa pertama atau L1. Artinya tugas terfokus dapat membawa beban kognitif yang berat. Pelajar tidak hanya harus fokus pada apa yang harus dikatakan atau apa yang dikatakan, mereka juga harus fokus pada bagaimana mengatakannya
atau bagaimana dikatakan. Lameta Tufuka 1994 meneliti efek dari siswa mendiskusikan tugas dalam bahasa pertama mereka sebelum mereka harus melaksanakannya secara tertulis dalam bahasa kedua. Artinya, mereka memiliki kesempatan untuk memahami sepenuhnya isi tugas melalui bahasa pertama mereka sebelum mereka melakukan tugas tertulis dalam bahasa Inggris. Diskusi bahasa pertama tugas memiliki beberapa fitur menarik. Pertama, semua siswa sangat aktif terlibat dalam memahami ide-ide. Kedua, pembahasan bahasa pertama memasukkan cukup banyak kosakata bahasa kedua yang akan digunakan dalam bahasa selanjutnya. Dengan demikian, diskusi tidak hanya membantu pelajar memahami isi, tetapi juga membantu mereka menguasai kosakata bahasa kedua yang relevan dalam konteks bahasa yang sangat mendukung. Naik 1994 juga membuat temuan serupa. Akibatnya, peserta didik yang melakukan diskusi persiapan L1 bahasa pertama dalam kelompok mengerjakan tugas tertulis L2 bahasa kedua jauh lebih baik daripada peserta didik lain yang melakukan diskusi persiapan L2, meskipun bahasa diskusi itu sama dengan tugas tertulis berikutnya. Dengan demikian, ada peran yang berguna untuk L1 dalam membantu pelajar memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja L2 yang lebih tinggi. Kapanpun seorang guru merasa bahwa L2 berdasarkan makna mungkin berada di luar kemampuan siswa, sedikit diskusi L1 dapat membantu mengatasi beberapa hambatan. Jadi di dalam tinjauan literatur ini atau literatur review itu yang pertama penggunaan bahasa pertama. Yang saya maksud penggunaan bahasa pertama di sini adalah penggunaan bahasa pertama di dalam kelas gitu. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa penggunaan bahasa pertama di dalam sebuah diskusi itu menghasilkan efek yang lebih baik seperti itu dibandingkan menggunakan bahasa kedua. Jadi banyak kosakata bahasa kedua walaupun misalkan diskusi itu masih menggunakan bahasa pertama, namun ketika dipresentasikan atau tugas dikumpulkan itu harus menggunakan bahasa kedua. Nah, dari penelitian tersebut kita temukan bahwa mereka itu cenderung memahami tugas atau mengerjakan tugas dengan lebih efektif ketika menggunakan bahasa pertama. Namun mereka harus mentranslate terlebih dahulu ke bahasa kedua. Tetapi kosakata atau ide-ide itu masih dalam relevan bahasa pertama. Jadi pengambilan kata, pemilihan kata ataupun penyusunan kata itu masih seperti bahasa pertama atau bahasa ibu. Walaupun bahasa tersebut ketika dipresentasikan menggunakan bahasa kedua seperti itu. Yang selanjutnya nomor 2 adalah penggunaan bahasa kedua. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahasa pertama pembelajar dapat memainkan peran yang berguna dalam beberapa untaian ini. Dan tujuan artikel ini adalah untuk melihat beberapa penelitian ini dan untuk mengidentifikasi dengan jelas bagian-bagian dari kursus bahasa di mana ada nilai di dalamnya menggunakan L1. Sebelum melakukan ini, mari kita lihat secara singkat cara meningkatkan penggunaan L2. Kita belajar memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu dan menggunakan L2 di luar kelas. Sangat penting agar penggunaan L2 dimaksimalkan di dalam kelas. Salah satu cara yang jelas untuk melakukannya adalah melaksanakan pengelolaan kelas dalam L2 bahasa Inggris. Pengelolaan kelas melibatkan hal-hal seperti memberitahu kelas apa yang harus dilakukan, keluarkan buku Anda, buku halaman, pengendalian perilaku seperti diam, menjelaskan kegiatan berpasangan. Hal ini membutuhkan sedikit pemikiran yang cermat oleh guru atau dosen, sehingga kosakata dan struktur yang digunakan dalam bahasa manajemen kelas juga secara umum berguna. Jika penggunaan bahasa Inggris dalam pengelolaan kelas dilakukan dengan cara yang
terencana dan konsisten, maka pengelolaan kelas dapat menjadi kesempatan yang sangat efektif untuk belajar melalui masukan yang terfokus pada makna. Bagian yang sangat berguna dari penelitian berbasis kelas adalah untuk mengidentifikasi melalui pengamatan fungsi dan bentuk bahasa manajemen kelas, dan kemudian menyusun daftar diklarifikasikan kalimat berguna yang menggunakan kata-kata frekuensi tinggi, umumnya dan struktur tata bahasa. Dengan cara ini, peran L1 dalam pengelolaan kelas dapat diminimalkan dan peran L2 dapat ditinggikan. Di ruang kelas di mana semua pembelajar berbagi L1 atau bahasa nasional yang sama, ada kecenderungan tugas-tugas yang harus dilakukan di L2, seperti kegiatan percakapan, diskusi tentang membaca insentif, persiapan menulis, dan lain-lain untuk dilakukan di L1. Ada banyak alasan untuk penggunaan L1 ini. Pertama, lebih alami menggunakan L1 dengan orang lain yang memiliki L1 yang sama. Kedua, lebih mudah dan lebih efektif secara komunikatif menggunakan L1. Dan ketiga, menggunakan L2 dapat menjadi sumber rasa malu, terutama bagi pelajar yang pemalu dan mereka yang merasa tidak mahir dalam L2. Menjelang akhir artikel ini kita akan melihat berbagai opsi untuk mengatasi keengganan menggunakan L2 ini. Karena sebagai kebijakan umum, penting untuk memiliki untaian L2 yang kuat, yang berarti penggunaan terfokus dan kelancaran pengembangan dalam kursus. Namun ada beberapa waktu ketika penggunaan L1 dapat memiliki efek yang sangat positif pada pembelajaran, dan sekarang kita akan melihat ini dalam kaitannya dengan 4 untaian. Nah, di dalam poin yang kedua, penggunaan bahasa kedua di dalam kelas, di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris sendiri di dalam kelas, biasanya hanya untuk beberapa hal seperti perintah atau pengendalian perilaku, seperti menyuruh untuk diam, seperti itu menggunakan bahasa Inggris, atau menjelaskan suatu tugas atau kegiatan itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Selebihnya penggunaan L2 atau bahasa kedua di dalam kelas itu agak minim ya. Dan agar di sini juga dijelaskan agar kita bisa menggunakan L2 dengan sering, itu biasanya dilakukan seperti kegiatan percakapan, yaitu tentang diskusi, membaca intensif, persiapan menulis, dan lain-lain. Jadi untuk L2 sendiri, apabila ingin kita lebih menggunakan L2 daripada L1 di dalam kelas, itu ada caranya, seperti bagaimana cara kita mengucapkan, cara kita berbicara itu. Maksudnya dialog L2 itu harus diperbanyak di dalam kelas, atau kepada mahasiswa atau siswanya itu diberikan tugas yang harus menggunakan L2 agar L2 itu sering digunakan di dalam kelas. Poin yang selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Kontinum integrasi cocok dengan model dinamis multilingualisme. Jenser bab 12 dalam mencoba melihat sistem bahasa penggunaan L2 secara keseluruhan daripada sebagai interaksi antar komponen bahasa yang terpisah. Hal ini serupa dengan dasar konseptual mendasari umum atau Kekes dan bab 13 dalam melihat efek dari bahasa kedua sebagai mempengaruhi seluruh pikiran. Hal ini juga sesuai dengan teori bilingualisme neurolinguistik integrasi Paredes 2001 dalam menyatukan L1 dan L2 dalam arsitektur pikiran yang sama. Kontinum integrasi tidak menguraikan komponen L1 dan L2 terpisah dari pragmatik, semantik, morfosintaks, dan fonologi yang merupakan bagian dari model Paredes, tetapi tanpa menyebutkan komponen, menyiratkan bahwa hubungan integrasi versus pemisahan bervariasi dari komponen ke komponen, namun berbeda dalam memperluas kontinum ke konsep. Sedangkan Paredes 2001 memiliki sistem konseptual tunggal yang tidak berubah. Jika penutur bahasa yang
berbeda memang memiliki konsep yang berbeda, seperti orientasi relatif versus orientasi absolut, Levinson 1996, dan kategorisasi bentuk versus substansi objek, Imai dan Genter 1997. Model pengguna L2 jelas harus mengakomodasi variasi dalam kognisi dan beberapa hubungan antara konsep khusus L1 dan khusus L2. Brook 2000 dan 2002. Misalnya, Antanosopoulos 2001 menunjukkan bahwa orang Yunani yang tahu bahasa Inggris memiliki persepsi yang berbeda tentang warna biru daripada orang Yunani yang tidak. Jadi untuk poin yang ketiga, hubungan antara bahasa pertama dan bahasa kedua terletak pada pemikirannya. Jadi misalkan kita dalam suatu penelitian ini, misalkan kita mengetahui bahwa bahasa biru, bahwa orang Yunani yang tahu bahasa Inggris memiliki persepsi yang berbeda tentang warna biru daripada orang Yunani yang tidak. Jadi contoh di sini menyebutkan bahwa orang Yunani yang tahu bahasa Inggris tentang biru, berarti dia memikirkan sesuatu yang sama itu dari L1-nya ke L2. Jika di bahasa Indonesia kita mengetahui bahwa biru itu ya seperti itu, warna yang biru. Kita mengetahui ketika kita berbicara bahasa Inggris, persepsi kita pun sama seperti itu. Nah, untuk orang yang tidak mengetahui warna biru dalam bahasa Inggris, untuk orang Indonesia yang tidak mengetahui warna biru dalam bahasa Inggris, maka persepsinya berbeda ketika dikasih tahu bahwa blue adalah biru, seperti itu. Jadi kesimpulannya, hubungan antara bahasa pertama L1 dan bahasa kedua L2 adalah dalam persepsinya, bukan dalam kosakata maupun aksen, tapi dalam cara berpikirnya. Seperti itu ada hubungannya. Poin yang terakhir dan selanjutnya adalah pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Evaluasi positif dan negatif dari perbedaan sampai batas tertentu bermasalah karena mereka bergantung pada penilaian nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kemampuan metalinguistik yang ditingkatkan hanya berharga jika berguna dalam beberapa cara yang dapat ditentukan. Kehilangan beberapa aspek dari bahasa pertama adalah suatu kerugian hanya jika hal itu mencegah penggunaan L2 melakukan beberapa aktivitas dengan sukses penuhnya. Banyak dari efek L2 pada L1 hanya menimbulkan perbedaan. Pikiran pengguna L2 pasti memiliki perbedaan dalam elemen bahasa pertama karena organisasi linguistiknya yang lebih kompleks, baik melalui tautan atau integrasi. Dalam fonologi literatur ekstensif tentang voice onset times pada pengguna L2 yang disurvei di Watson 1991 mengungkapkan waktu dan lagi-lagi perbedaan bahasa pertama pengguna L2 untuk konsonan plosif seperti P dan B atau K dan G, lintas pasang bahasa seperti Spanyol Inggris Semi dan King 2001, Prancis Inggris Fleck 1987, dan Ibrani Inggris Obler 1982 yang pada dasarnya tidak terdeteksi dalam penggunaan bahasa normal. Poin yang terakhir, pengaruh antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Jadi pengaruhnya itu ada positif dan ada negatifnya. Untuk dalam penelitian yang saya ambil dari berbagai jurnal, itu ada penelitian menunjukkan bahwa ada jika kemampuan metalinguistik yang ditingkatkan hanya berharga jika berguna dalam beberapa cara yang dapat ditentukan. Hanya berguna yang ditentukan. Kehilangan beberapa aspek dari bahasa pertama, yaitu yang pertama adalah itu kerugiannya kehilangan beberapa aspek dari bahasa pertama. Misalkan istilah-istilah tertentu dari bahasa pertama itu hilang. Misalkan
Jika kita bahasa Indonesia itu menggunakan unduh. Nah, di bahasa Inggris kan download lah, itu kita lebih sering akan menggunakan bahasa kedua untuk bahasa pertama. Itu salah satu pengaruh buruknya, karena kita akan meninggalkan bahasa pertama kita, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya, yang untuk itu pengaruh negatifnya. Untuk pengaruh positifnya itu kita bisa tahu lebih banyak kosakata dan juga cara penyebutan, seperti beberapa huruf yang disebut tadi seperti P dan B atau K dan G, itu kita bisa lebih tahu penggunaan atau fungsinya di dua bahasa tersebut, bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang selanjutnya kita menuju bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sinkronis atau melihat perilaku berbahasa mahasiswa UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Prodi TPIG kelas C, pada periode waktu sekarang, dan menjelaskan fenomena tersebut dari tinjauan ilmu terkait secara deskriptif, sebagaimana adanya di lapangan. Secara khusus, penelitian ini melihat hubungan bahasa pertama mahasiswa dengan bahasa kedua yang merupakan bahasa Inggris. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kuantitatif. Informasi mengenai latar belakang kebahasaan mahasiswa, latar belakang penguasaan bahasa, serta perilaku bahasa dalam berbagai domain dikumpulkan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Proses pengumpulan data melalui 3 tahapan utama, yaitu pertama persiapan, kedua pengumpulan data, dan ketiga pengolahan serta analisis data. Tahap persiapan meliputi kegiatan berupa penentuan terhadap metode dan teknik pemilihan subjek penelitian, penyusunan angket, dan teknik penyebaran angket. Metode dan teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya ada pemilihan sampel penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, jurusan Teknik Bahasa Inggris semester 4, yang memiliki bahasa pertama bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Sampel penelitian adalah mahasiswa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, jurusan Teknik Bahasa Inggris semester 4 kelas C, merupakan mahasiswa yang telah mempelajari ilmu di bidang bahasa Inggris selama 2 tahun. Sampel penelitian mencakup 10 mahasiswa dengan rincian 6 laki-laki dan 4 perempuan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Data kebahasaan anak diambil melalui angket. Angket berisi 4 pertanyaan tentang bagaimana perasaan setelah mempelajari ilmu di bidang bahasa Inggris selama 2 tahun. Apakah terdapat perubahan dalam perilaku berbahasa? Perubahan perilaku tersebut merupakan hal yang baik atau hal yang buruk, dan bagaimana menyikapi perubahan perilaku berbahasa tersebut. Setelahnya, untuk memperkuat validitas dari jawaban angket, akan dilakukan wawancara secara singkat terkait pertanyaan yang telah dijawab. Jadi pengumpulan datanya itu menggunakan angket dan berisi 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat perubahan dalam perilaku berbahasa? Perubahan perilaku berbahasa tersebut merupakan hal baik atau buruk, dan bagaimana menyikapi perubahan perilaku bahasa tersebut. Mohon maaf, ini ada kesalahan, maksudnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat perubahan dalam perilaku bahasa Inggris? Perubahan perilaku tersebut merupakan hal yang baik atau hal yang buruk, dan bagaimana menyikapi perubahan perilaku bahasa tersebut. Oke. Dan untuk memperkuat validitas, untuk mengetahui keyakinan atau validitas kekuatan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, akan dilakukan wawancara singkat setelah menyelesaikan angket tadi, yaitu wawancaranya secara singkat aja. Berarti misalkan ada perubahan perilaku, apakah terdapat perubahan perilaku bahasa itu. Nah, terus nanti akan ditanyakan kembali apa saja perilakunya, seperti aksen kah, atau cara pengucapan, atau pemilihan kosakata. Nah seperti itulah. Terus perilaku merupakan hal yang baik atau hal yang buruk lah, itu kenapa ditanyakan alasannya. Ini hal yang baik, misalkan alasannya kenapa kok bisa jadi hal yang baik, lalu hal buruk alasannya kok bisa kenapa jadi hal yang buruk, dan yang terakhir bagaimana menyikapi. Ini bagaimana menyikapi
Itu sepenuhnya jawaban dari sampel tersebut. Yang selanjutnya, analisis data menggunakan prinsip penulisan angket pada metode penelitian Sugiono 2016 yang menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan, bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup atau terbuka, negatif atau positif, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pendek pertanyaan, urutan pertanyaan. Setelah itu angket akan diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu agar diperoleh penelitian yang valid dan reliable. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.